Baru-baru keluarga kami mengalami sesuatu, yaitu properti yang sudah hilang 70 tahun. Di China. Kakek istri saya itu tuan tanah di situ. Biasanya tuan tanah digantung atau dibunuh. Mereka lari ke Hong Kong, pindah kemari. Dan ada kesempatan beberapa properti bisa dijual. Dan tidak ada yang beli. 80 orang melihat properti itu di mana rumah itu mami dulu dilahirkan. Tak ada satu yang beli. Tapi saya katakan pada keluarga, ini tahun Yobel. The property will come back to the rightful owner. Kepada pemilik yang sah. Pak Andrian tanya saya, kapan? Saya bilang akhir dari tahun Yobel itu mestinya 2 Oktober. Tapi waktu itu saya salah kasih tanggal. Kecepatan seminggu. Tanggal 24 September. Dan secara ajaib. Transaksi pertama, ini buah sulung. 23 September. Berapa banyak saudara percaya Tuhan akan lakukan yang sama pada saudara? Tepuk tangan yang meriah dong. Buat Tuhan mengembalikan keadaan saudara lebih gampang dari balik tangan. He's the God of the covenant. Dia Tuhan perjanjian, saudaraku. Kita harus mengerti agenda Tuhan. 2 Oktober kita masuk di tahun baru. 5777. Angkanya bagus ya. Saya dan istri suka angka 777. Mobil kita semua 777. Nomor telepon kita 777. Istri saya 7-nya 4. Orang tanya kenapa? Dia bantu saya supaya sempurna. Sempurnalah engkau dalam roh, jiwa dan tubuhmu. Terpelihara tidak bercacat sampai kedatangan Kristus Yesus. Kita harus mengerti sejarah. What happened 100 years ago? Bukan 100 tahun, 500 tahun. 500 tahun yang lalu ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik yaitu Israel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman Turki. 1517. Pada tahun yang sama ada pemulihan gereja Tuhan. Reformasi pertama. Martin Luther. Tahun yang sama. Dan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Kesultanan Ottoman di Israel berhenti, kembali ke Inggris. 1917. And what happened 50 years ago? Tahun berapa? 50 tahun yang lalu. 1967. Yerusalem kembali ke tangan Israel. Amin. Yerusalem kembali ke tangan Israel. Dan 1967 itu revival di dunia. Orang-orang Katolik, Protestan, Presbyterian dibaptis Roh Kudus. Banyak daripada saudara ngalami tahun-tahun itu. 50 years ago, 1 tahun Yobel. Saudara, kita harus mengerti. Tuayan ada di depan mata kita. Amin. Saya minta saudara untuk melihat diri saudara sebagai penuai. Yohanes pasal 4, saya tidak akan baca semua. Itu kisah bagaimana Tuhan Yesus menembus batas ke daerah Samaria. Daerah mana? Saya ini orangnya karena disayangi orang tua, disayangi saudara. Saya ini orangnya pede, bahkan over pede. Tapi ada satu yang saya kurang pede. Masuk ke daerah yang berbahasa Mandarin. Sebab saya tidak bisa bahasa Mandarin, saudara. Tapi secara aneh tahun ini saya diangkat jadi bapak rohani gereja Taiwan. Aneh kan? Suratnya tuh surat keterangan semua pernyataan bahasa Mandarin. Saya cuma bisa baca nama saya, Chan Sang Ren. Cuma itu aja. Tapi saudaraku, saya memasuki daerah baru. November saya pergi ke Hong Kong untuk bicara di China for World Mission.
Tapi sayang saya cuma bisa kan siecu, siesheni, wo aini, cu Yesu aini. Tapi Tuhan bawa saya ke sana. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus masuk ke daerah Samaria. Dan murid-muridnya masuk ke kota untuk mencari apa? Makanan. Bakpo, martabak. Apa yang dicari oleh saudara? Ingat lagu anak-anak? Apa yang dicari orang? Apa? Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam, sampai pagi. Uang, uang, uang. Tapi Yesus mencari jiwa yang berharga. Sedang menemukan apa yang saudara cari. Setiap pagi di depan rumah saya melihat ibu-ibu yang mengambil pasir. Di kepalanya ada keranjang, masuk ke sungai, dingin saudara. Ngambil pasir, taruh di atas ini, lalu diangkat. Di mana suaminya sedang melakukan hal yang lebih penting, nonton televisi, tidur, adu ayam. Saudara akan mendapatkan apa saudara cari. Kalau saudara masuk sungai cari batu ketemu batu, cari pasir ketemu pasir. Kalau cari salahnya orang tidak usah sekolah. Apa trotoar ini membahayakan orang berjalan. Talking is cheap. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 4. Berkenaan dengan murid-murid dan bedanya dengan Kristus. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya ajak saudara untuk membacanya. Murid-murid kembali dari kota. Membawa apa? Makanan. Yesus cari Marta, murid-murid cari martabak. Hari ini jangan lihat orang lain. Lihat diri sendiri. Yesus bertanya kepada murid-murid Yohanes yang mengikuti dia, what do you seek? Apa yang kamu cari? Hari ini Roh Kudus bertanya sama pada saudara saya. Apa yang kamu cari? Di dalam Yohanes pasal keempat, kita baca ayat 25. Dalam ayat 25, wanita itu meninggalkan buyungnya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, I'm he. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Rabi di Israel itu bahkan tidak mau jabat tangan dengan wanita. Sebab bukan muhrimnya. Itulah agama saudara. Saya tidak mengerti ya dulu pertama ke Israel tahun 86. Saya ketemu rabi Yahudi yang pakai gitu. Yang pakai sudah panas, pakai jas hitam, pakai topi hitam. Kayak koboi hitam saudara. Dan istri saya, hormat toh, nyalami. Dia gini saudara. Tersinggung perasaanku saudaraku. Tapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kendaki. Atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya yang di Silo pergi ke kota. Dan berkata pada orang-orang di situ. Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Sementara murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, Guru, makanlah. Tapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Terjemahan lain berkata, padaku ada rezeki yang tidak kamu kenal. Nah, ngerti rezeki ya? Padaku ada kangtau yang tidak kamu kenal. Dengar kangtau langsung telinganya gini saudaraku. Amin.
Maka murid-murid berkata seorang pada yang lain, adakah orang yang telah sesuatu padanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah engkau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dia mengumpulkan buah, lihat upah dan buah saudaraku. Untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk apa? Menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Perhatikan 2 hari. Yesus pergi sudah 2 hari. 2000 tahun. Amin. Sebab 1 hari Tuhan berapa tahun? Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Minggu yang lalu kami dapat satu kemurahan Tuhan. Pada waktu kami berada di Singapura, itu rekan-rekan yang dari Israel berkata begini, tolong sampaikan pada semua pemimpin Kristen untuk menolak replacement theology. Replacement theology itu mengajarkan bahwa Tuhan sudah ada urusan dengan Israel. Sebab di-replace, sudah diganti dengan gereja. Itu satu doktrin yang error sekali saudara. Dan saya dapat kesempatan paling luar biasa minggu yang lalu. Sebab 35 ketua sinode dan pemimpin dari 35 gereja besar di Indonesia yang mainline, gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Reform, datang ke gereja kita untuk ikut kebaktian, lalu diskusi dengan saya sampai malam hari. Mereka tanya semua tentang kita karena mereka sadar, ini kok menuai banyak jiwa. Karena anugerah Tuhan, hari ini ada 250 gereja, ada 30.000 jemaat. Dan minggu yang lalu Susan Hetting datang ke tempat kita. Dan dia berkata, Pastor, it will be double. Not 30,000, not 60,000, 90,000. Dan in 5 years, 250 gereja jadi 500 gereja. Apa tugas saya? Persiapkan Anda dan saya untuk menuai. Amen. Tuhan adalah the Lord of the harvest. Tapi kita lihat murid-murid ini. Ketika Yesus menembus batas pergi ke Samaria. For 400 years. 400 tahun. Orang Yahudi tidak berinteraksi dengan orang Samaria. Mereka menganggap Samaria itu masyarakat kelas 3.
Mereka dikatakan tidak pure, tidak murni Yahudi. So mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Dan juga mereka cuma percaya 5 kitab pertama. Yaitu kitab Taurat. Dan mereka tidak percaya yang lain. Agama itu memisahkan. Yesus mempersatukan. Aminnya kok pelan saudaraku. Ya, agama memisahkan. Tetapi Kristus mempersatukan. Ketika Yesus masuk kota Samaria. Apa yang dicari murid-murid? Mereka masuk kota cari makanan. Dan waktu mereka kembali, mereka lihat Yesus. Ya, tidak kelihatan sebagai orang kelaparan, tidak kelihatan sebagai orang, tidak dikatakan Yesus sudah minum, saudara. Apalagi makan. Tetapi rupanya di dalam diri manusia, bangsa apapun, suku apapun, ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Apa yang dibutuhkan wanita itu? A father. Kenapa dia kawin 4 kali, 5 kali? Dan yang terakhir bukan suaminya. Hatinya rindu akan seorang ayah, seorang bapak. Bapak sorgawi, bapak rohani dan bapak jasmani. Wanita ini tidak ada namanya. Dan tidak disebut siapa bapaknya. Mungkin dia terlahir daripada pernikahan di luar pernikahan. I don't know. Tetapi saya mau beritahu Tuhan bisa pakai siapa saja. Melalui wanita ini seluruh kota itu datang pada Yesus. Bagaimana menjangkau jiwa? One person, one soul at a time. Saudara yang kasih, murid-murid datang bawa makanan. Dan mereka lihat Yesus. Yesus penuh dengan kepuasan. Sebab dia baru saja membagikan air hidup pada wanita ini. Ingat saudara, setiap daripada kita tidak usah tunggu jadi STH, MTH, apa TH-TH yang lain. Semua bisa dipakai untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tidak tergantung tingkat pendidikan kita, tingkatan sosial kita. Setiap daripada kita, bagikan apa yang ada dalam kita. Kristus itu. Kita enggak ngajak orang pindah agama, saudara. Termasuk agama Kristen bisa menyelamatkan orang. Kristus yang menyelamatkan. Saya mau cerita pada saudara tentang seseorang. Waktu itu saya terbang dari Bali mendarat di Jakarta. Dan saya ketemu teman saya, teman main sepak bola. Waktu saya usia 12 tahun. Dan waktu itu saya jadi gembala di Denpasar, di Bali. Dan teman saya ini supir taksi, saudara. Dia is a taxi driver. Dan waktu ketemu dengan saya, dia sebetulnya menjemput hamba Tuhan yang lain gak jadi datang. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Dan saya duduk di taksinya. Lalu dia mulai cerita. Taksinya itu sebuah mobil yang paling kecil. Holden Gemini. Dia bilang, Arifin, saya dengar kamu bangun gedung ya di Denpasar. Ya dia panggil saya nama-nama saya. Dan dia cerita, ini gereja saya. Gemini itu gereja mini. Kalau orang tidak suka khotbahmu, dia keluar dari pintu belakang. Tapi Gemini ini tidak ada orang bisa keluar katanya. Begitu masuk kan dikunci, celak. Dia bersaksi pada 10 orang setiap hari. Artinya 1 tahun dia berbicara paling sedikit pada 3.000 orang. Arifin, kamu khotbah ngadep orang, saya liwat kaca spion. Saya bersaksi pada mereka. Kalau saya lihat dia pakai jenggot, bajunya kelihatan, saya putarkan kaset Hamran Amri. Kalau saya lihat dia itu Pachinko, tahu Pachinko? Pasukan Cina Kota. Kalau dia Pachinko, saya putarkan kesaksian dari Chong Kim Long, yang mantan suhu itu. Lalu saya tanya, kalau serem gimana? Kayak preman. Oh saya putarkan lagunya Pak Niko. Supaya hatinya diairi Roh Kudus katanya. Dan dia terus cerita. Bagaimana melalui menjadi supir taksi. Dia menginjil pada supir taksi yang lain.
Dia berbicara kepada banyak orang. Dia bilang ada yang marah, ada juga Pak. Ada yang minta berhenti. Tapi kalau ditolongin gak bisa berhenti dia. 3.000 orang. Saya terdiam, saya dengarkan dia. This guy is wonderful. Dan dia cerita, saya sengaja tidak pilih kerjaan yang lain. Sebab banyak supir taksi harus dimenangkan buat Yesus. Turun dari taksi itu, saya kosongkan dompet saya kasihkan dia untuk beli traktat. Saudara, di bagian kiri itu isinya full traktat saudara. Dengar ini, begitu dia terima uang saya diangkat gini. Kados, kudus buat Tuhan. Dia tidak akan sentuh 1 rupiah pun. Nanti kalau Yesus datang, belum tentu yang hebat-hebat itu dapat mahkota. Tapi tukang taksi ini. Saya tanya, lu ganti nama apa? Oh, nama saya Hardika Darusman. Oh ya, ada artinya Vin. Apa itu? Harga diri karena darah Yesus aman katanya. Wah hebat sekali nih orangnya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Beberapa tahun kemudian saya khotbah di Melbourne. Ada seorang gadis datang pada saya. Om kenal papa saya. Saya tatap wajahnya. Oh saya mengenali. Cuma ini perempuan. Kamu anaknya Hardika Darusman bukan? Iya Pak. Karena mirip dengan papanya. Katanya kalau anak perempuan mirip papanya hoki. Katanya saudara. Tapi sopir taksi anaknya sekolah di Melbourne. Saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan. Siapa bilang melayani engkau tanpa gaji? Luar biasa saudara. Orang lain yang saya kagumi. Ada seorang tukang becak saudaraku. Saya ikut persekutuan dari saya dulu dekat dengan keluarga Pak Prawiro Maruto ya. Rumahnya ada persekutuan, di situ ada seorang tukang becak saudara. Dan tukang becak ini sukses, anak-anaknya sarjana. Anak-anaknya berkata, Pak, mandek om becak toh Pak, aku izin Pak. Bapakku kok tukang becak. Dan dikira kami tidak memelihara bapak. Jawabannya sederhana. Loh sing nginjili tukang becak sopo, aku mandek becak katanya. Siapa yang menginjili tukang becak lain? Dan dia cerita kesaksiannya baru-baru saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia cerita, dia jemput seseorang dari stasiun Gubeng. Ya, lalu saudaraku pada waktu dia jemput, dia memulai pembicaraan dengan orang itu. Sama seperti Kristus berkata pada perempuan Samaria, berilah aku minum. Dia nyanyi sebuah lagu Jawa. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti saya ayam atine. Kemudian ditanya, mas, sampean sampun kenal Gusti Yesus? Orangnya diam lalu nangis. Kenapa? Dia doktor teologi. Tidak pernah nginjil pada satu orang pun kalah dengan tukang becak saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Firman Tuhan mengatakan, sekarang penabur dan penuai akan bersuka cita. Dan penuai akan menerima upah dan buah. Katakan upah dan buah. Amin. Saya tantang diri saya dan saudara untuk jadi penuai. Yesus berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah. We must know that God is a generous God. Alkitab mengatakan bahwa orang kikir itu adalah penyembah berhala. Yang disembah adalah Mammon. God is a generous God. How about his people? Bagaimana kita sebagai umatnya? God is a generous God. Pasti dan kalau engkau mengenal siapa dia, maksudnya Kristus. Apa tanda orang mengenal Kristus? Akan makin menyerupai dia. Dia murah hati. Kita sebagai anak Tuhan itu bukan taker, kita tuh giver. Katakan I'm a giver. Like my father. Amen. Seperti bapak kita. Saudara, satu pengalaman saya. Satu hari saudara, itu 17 Agustus. Dan saya harus menjemput seorang teman dan saya capek sekali hari itu. Tidak tahu kenapa saya begitu capek.
Dan saya ada sebuah mobil yang masih baru, Honda Accord, saudara. Dan Roh Kudus saya beritahu pada saya, jemput sendiri. Saya bilang, Tuhan saya capek nih. Saya suruh supir saya yang masih baru bawa mobil ini, saudara. Untuk jemput pendeta Victor dari Nederland. Sebentar lagi ada telepon. Dan telepon itu saya tahu ini berita buruk. Apa yang saya lakukan? Saya terima telepon sambil berlutut, saudara. Lalu tangan saya angkat ke atas. Minta kekuatan dari Tuhan. Mobil itu nabrak seorang gadis yang marah keluar dari rumahnya. Hati-hati kalau ngamuk jangan keluar rumah, saudara. Dia ngebut lalu mobil itu ditabrak, saudara. Dia potong mobil kita. Dan polisi mengatakan ya bukan salah supir saya. Tapi supir saya masuk penjara. Sedih sekali. Saya datang pada keluarga itu. Lalu besoknya kan tanggal 18. Roh Kudus bilang gini pada saya. Kadang-kadang Roh Kudus menyuruh sesuatu yang aneh, saudara. Kamu pergi pakai dasi. Anda harus tahu, kalau di Jakarta pakai dasi itu biasa. Kalau di Bali pakai dasi itu bodoh sekali, saudaraku. Itu orang paling bodoh. Sebab cukong di sana pakai celana pendek. Yang pakai dasi itu pegawai, saudara. Dan saya masih ingat saya pergi ke kantor Satlantas. Saya mau ketemu supir saya bawa Alkitab. Sebab saya tahu biar lewat ini dia bertobat. Tidak ada orang di sana. Komandan dan semua yaitu petugas di sana nggak ada. Dan saya seperti orang bodoh duduk di sana. Now what God? Tuhan berkata duduk aja di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Wakil komandan datang pada saya. Entah kenapa dia lihat pakai dasi dikira orang Mormon kali, saudaraku. Dia tanya begini, dia tanya satu perkataan yang rohani. Saya ini sebagai petugas. Bagaimana Pak? Saya ini melakukan yang benar tapi seringkali terjadi pertentangan batin. Firman Allah mengatakan, Tuhan mencari apa? Penyembah. Penyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Dan saya bicara tentang sang kebenaran yaitu Kristus. Hari itu juga orang Bali asli terima Tuhan Yesus. Dan dia cerita bahwa dia pernah dengar nama Yesus dari seorang temannya namanya I Gede Mazmur, saudara. Jadi orang lain menabur, saya menuai, saudaraku. Saya pulang dari sana, saya lihat Honda Accord saya yang ringsek. Saya bilang ya cincailah dapat 1 jiwa. Sebab 1 jiwa lebih dari kekayaan seluruh dunia. Saya pulang rejoicing dan betul Tuhan baik. Mau hidup yang exciting? Tiru gaya hidup Tuhan Yesus dan kita-kita. Tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak cuma cari ja. Tapi cari jiwa. Saya mau cerita lagi tentang dokter teologi. Satu hari setiap hari kan saya berdoa Tuhan beri saya kesempatan untuk bersaksi. Pas ditaruh di tengah 2 orang. Yang satu ini orangnya aneh. Saya enggak tahu dia bangsa apa. Tapi yang jelas dia enggak baca Jawa Post. Dia baca majalah Time. Saya coba ngomong dia lihat terus. Enggak mau. Yang samping saya jelas celananya gantung. Pakai jenggot panjang. Pakai topi putih. Saya berkenalan. Kalau berkenalan dengan dia saya tidak bilang Pendeta Timotius. Enggak. Arifin. Nama Arab tuh saudaraku. So tahu Maya itu akan melahirkan anak. Anaknya dikasih nama saya saudara. Jadi namanya Kristo Arifin Assegaf saudaraku. Luar biasa ya. Ada banyak yang panggil nama Timotius, baru satu ini pakai nama Arifin. Sebab dari Timur Tengah. Dan saya berbicara pada dia, bukan ribut soal agama. Yesus berkata, wanita berkata, engkau mengatakan bahwa di Yerusalem kami harus menyembah. Saudara, Yerusalem dipanggil orang Holy City. Tapi hati-hati kalau pergi ke sana, banyak juga holy copet saudaraku. Ya. Nah, Yesus berkata bukan di gunung ini. Orang Samaria menyembah di gunung Gerizim.
Tapi 400 tahun sebelum Yesus, mezbah di Gunung Gerizim dihancurkan orang Yahudi. Itulah agama. Hancur menghancurkan saudara. Dan sejak itu tidak lagi berinteraksi. Cuma Yesus datang. Bukan Yerusalem, bukan di gunung ini, bukan barat, timur, selatan. Tetapi harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan disebutkan Bapa. Apa kebutuhan wanita ini? A father. Apa yang diharapkan dari 4 suami plus 1 tadi? Diharapkan suaminya jadi bapak. Suami-suami ada di sini, dan lihat saya. Istrimu mengharapkan engkau jadi bapaknya. Bapak yang melindungi, mengayomi, mendidik, inspirasi, menumbuh kembangkan. Amin. Dan wanita itu diperkenalkan kepada Bapa. Yesus berkata, "Have you seen me, you have seen the Father." Engkau melihat aku, engkau telah melihat sang Bapa. Saudara, everything mesti ada passwordnya. Passwordnya itu JESUS. Bagaimana kita tidak mengajarkan orang tentang itu? Pintu akan tinggal tertutup, saudara. Saya ingat Muhammad Ali ketemu George Foreman. George Foreman berteman dengan Muhammad Ali. Dan dia share tentang Yesus. Dia bilang, "My friend, you knock on the wrong door. Knock at my door. And the key is Jesus." Lalu kembalilah teman kita itu. Saya lanjutkan. Sebelah saya marah kepada saya. Dia ketakutan. What will happen? Ada orang gila di sampingnya, maksudnya saya. Seize every opportunity. Saudara, sampai di Juanda. Lalu saya tanya, "Mas, mau kemana mas?" "Oh, mau ke terminal." "Melok aku, ikut saya." 15 menit lagi dengar Yesus. Amin. Kalau kita mengasihi seseorang, ini ada ilustrasi yang baik sekali. Kalau saudara menemukan obat untuk kanker, kebetulan bapak ibu kita ini dua-dua dokter saudara, menemukan obat untuk kanker, lalu kita simpan. Kita tidak beritakan pada semua orang. Itu jahat. Itu kriminal. Dan lebih jahat lagi. Kalau saya tahu obat untuk hidup yang kekal. Dan kita tidak bagikan. Saya mau beritahu. The harvest. Tuaian itu sudah siap. Sudah menguning. Tetapi para penuainya ribut cari makanan. Saudara, orang miskin akan berkata begini, "Pak, besok kita makan apa, Pak?" Orang kelas menengah berkata, "Pak, besok makan di mana?" Orang kaya berkata, "Besok siapa yang kita makan?" Ada 3 golongan saudaraku. Tapi kita memberi makan. Amin. Kita memberi makan, tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Begitu banyak kesempatan di dunia ini. Salah satu yang menyentuh hati kita waktu KLC, 30 orang Vietnam asli datang. Dan mereka berkata, "We want you to become our father." Jadi bapak kita. We want you to become our father. Itu kebutuhan orang di dunia ini. Orang Indonesia jadi berkat. 35 pemimpin sinode itu duduk bersama saya. Dan mereka adalah mitra dari PKN. PKN apa? Protestantse Kerk Nederland. Saya bilang pada mereka, kamu jangan berpikir untuk import. Kamu harus berpikir ekspor. Kita orang Indonesia sekarang zamannya jadi berkat. Kau mengharap dari luar negeri, minta dukungan, minta bantuan dari sending luar negeri. Tidak, orang Indonesia jadi berkat. Buat bangsa-bangsa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kenapa? Hamba-hamba Tuhan begitu hidupnya penuh gairah, saudara. Karena ada sesuatu yang mengenyangkan kita. Saudara, tidak tahu gimana perasaan yang lain. Saya cuma nangis lihat orang-orang Vietnam nyanyi lagu Vietnam, memuji Yesus. Bahasa Vietnam. Kita dulu dari gereja kecil
di Bali, asal dari Surabaya, arek Surabaya. Bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Di tengah-tengah conference itu ada seorang pejabat tinggi dari Brunei. Dia komandan Kopassus dari Brunei Darussalam. Temannya Pak Prabowo. Sekolah sama-sama di London. Dia berkata, come to Brunei. Saya bilang yes. Sebab Brunei itu adalah saudara serumpun kita, saudara. Saya masih ingat tahun 86 saya dengan istri. Bersama Pak Kris Manusama, kita pergi ke Sarawak. Cuma kita bertiga. Dan Roh Kudus memakai kita luar biasa. Sampai di satu kota, pertama kali kita masuk. Itu kota namanya Bintulu. Dan ada seorang ibu, badannya full tato. Dia menari-nari di depan kita. Lalu dia bilang pada kita, aku sudah lihat kamu, pakai bahasa Malaysia ya. Sudah lihat kalian dalam mimpi saya beberapa tahun yang lalu. Kamu adalah jawaban Tuhan buat kota ini. Lalu dia tunjukkan pada saya. Itu malaikat-malaikat yang menyertai kamu. Tingginya sebesar stadion ini. Kira-kira setinggi ini loh saudara, 6 meter. Saya tidak lihat apa-apa saudara. Ibu ini yang bisa lihat. Dan hari itu mujizat terjadi. Orang-orang Dayak yang pakai anting-anting telinga panjang, rambutnya potong batu. Mereka dilepaskan secara luar biasa. You and me, we have something to offer to this world. Kepadamu kau berikan kunci-kunci kerajaan sorga. Waktu saya pergi ke Bali, saudara, saya tidak bisa memegahkan diri. Abad yang lalu, ada seorang hamba Tuhan namanya Van Vroom. Van Vroom ini pergi ke Bali Utara, Singaraja. Di sana dia menginjil. Tidak ada orang bertobat. Sampai salah satu daripada pembantunya itu terima Tuhan Yesus. Lalu ditekan oleh keluarganya. Orang di stres berat, dia cabut kerisnya, dia bunuh Van Vroom. Kuburan Van Vroom masih ada di Singaraja sampai hari ini. Tapi melalui dia, raja pertama Bali bertobat. Ya, Anak Agung Panji Tisna, saudaraku. Dan kemarin kita merayakan putranya jadi pendeta GBI, saudara ya. Saya mau beritahu kepada Anda, hidupmu tidak akan sia-sia. Saya tidak bisa memegahkan diri, ini pekerjaan saya bukan. Aku diutus Tuhan untuk menuai apa yang tidak aku usahakan. Orang lain berusaha, kamu menuai. Dengar baik-baik. Ini juga berlaku untuk Anda. Para pengusaha yang di sini. Orang lain berusaha dan kamu akan menuai. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan yang meriah. Extending the kingdom. Saya tidak pernah lupa orang yang baca majalah Time di samping saya. Saya bilang amit-amit Tuhan. Saya tidak mau jadi doktor teolog seperti dia. Berikan aku hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Tidak jaim seperti dia, saudara. Berbahaya sekali yang Anda lakukan itu. Saya di Anda, saudaraku. Anda melakukan yang tidak baik. Itu mengganggu toleransi beragama. Dalam hati saya, karepmu. Pokoknya aku mengabarkan Injil pada ini saudara saya sebangsa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Berapa yang mau jadi penuai, angkat tangan. Berapa yang mau jadi penuai? Luar biasa. Kalau saya melihat dirimu sebagai penuai, engkau tahu engkau diutus oleh Tuhan. As the Father sent me, send I you. Dia berkata pada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Kemudian Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid yang lain tidak lagi cari makanan, tapi cari jiwa. Dan Samaria diinjili oleh murid mereka, Filipus, Kisah Rasul 8. Lalu Petrus dan Yohanes datang ke sana dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa bedanya? Kedewasaan. Oke? Kalau anak-anak suruh milih, saudara. Berlian 7 karat dengan permen, milih mana? Anak-anak, saudara. Majalah Bobo atau sertifikat 100 hektar. Mana yang mereka pilih?
Majalah bobo saudaraku. Jadi kalau kita cuma cari yang kelihatan, kita tidak mengerti. Yang apa bisa dipegang, apa yang dilihat bisa hilang. Tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya tahu ada banyak saudara di sini sudah menjadi penuai, tapi saya berdoa supaya lebih lagi. Tapi yang belum harus jadi penuai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara pernah bisa bayangkan apa yang terjadi? Saya tidak mau kalah dengan tukang becak itu saudara. Saya ingat saya sampai ke Candi Borobudur. Sudah puluhan tahun tidak pernah ke sana kan? Saya bilang antar saya ke sana. Di situ ada pengemis buta saudara. Ada pengemis buta di situ. Tidak tahu kenapa kok sepi sekali itu. Saya datang pada orang ini. Pak, sampean sampun kenal Gusti Yesus. Jawabannya menyenangkan. Sampun Pak, kulo GKJ. Gereja Kristen Jawa saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Kau belum saya akan beritahu dia. Engkau bisa melihat kembali. Kalau tidak sekarang nanti. Everybody needs Jesus.